Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-20. Tertulis demikian: Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Imam Sakaria dijumpai malaikat Gabriel dan diberitahukan bahwa istrinya akan mengandung, ia tidak percaya. Oleh karena ketidakpercayaannya, Tuhan membuatnya bisu sampai hari kelahiran anaknya, yaitu Yohanes. Seandainya ia tidak bisu, mungkin Sakaria akan mengucapkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan rencana dan firman Tuhan. Kisah ini mempunyai makna yang sangat penting dan mengandung pesan Tuhan buat kita semua, terlebih khusus di masa pandemi dan situasi yang memberikan persoalan-persoalan tersendiri bagi setiap kita masing-masing. Pesan yang penting itu adalah, pertama, jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak mempercayai rencana Tuhan yang baik dan firman-Nya. Yang kedua, adalah lebih baik berdiam daripada berkata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berdiam dirilah sampai janji firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat juga salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Dalam proses ujian yang dihadapinya, Ayub sempat mengeluarkan beberapa keluhan kepada Tuhan. Dan dalam Ayub pasal 40 ayat 2-5 tertulis, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini Ayub berkata, mulutku kututup dengan tangan. Ini menandakan bahwa Ayub sadar akan kesalahan kata-katanya selama dalam proses ujian yang ia alami. Saudara yang terkasih, kita pun hendaknya menutup mulut kita, terlebih lagi dalam situasi yang menggoda kita untuk mengeluh, bersungut-sungut, dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dalam Mazmur 37 ayat 7 bagian A tertulis, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Inilah saudara yang seharusnya kita lakukan dalam saat-saat pergumulan hidup kita, yaitu berdiam, menahan mulut kita dari perkataan-perkataan yang melawan firman Tuhan dan dari perkataan yang meragukan firman Tuhan serta perkataan yang mencela Tuhan. Ucapkanlah yang baik, saudara, atau berdiam dirilah. Jagalah hati kita dengan firman Tuhan. Miliki iman, saudara. Jangan goyah. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Kita ada dalam pikirannya, kita ada dalam hatinya, kita ada dalam rencananya Tuhan. Nantikanlah Tuhan bekerja sampai genap waktunya, sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar ya Tuhan hari ini untuk menjaga mulut kami dari perkataan-perkataan yang tidak mempercayai firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan ampunilah kami dari dosa karena perkataan-perkataan kami.
Kuduskanlah mulut kami ya Tuhan. Jamalah hati kami, supaya hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, dan supaya hati kami dipenuhi dengan kasih kepadamu. Iman yang sungguh-sungguh. Dalam setiap pergumulan apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya, dan kami mau berdiam diri di hadapan-Mu, menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau sangat baik, dan Engkau menopang hidup kami, menolong kami, memegang kami dan menuntun kami untuk melewati setiap persoalan dan membawa kami kepada kemenangan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar hari ini kami lalui dengan penuh sukacita, iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.